Selamat pagi anak-anak. Di sini Miss akan menjelaskan bentuk negara dan bentuk kenegaraan materi di kelas 10. Nah, langsung saja kita bahas satu persatu. Bentuk negara. Nah, bentuk negara itu terdiri menjadi dua bagian, yaitu negara kesatuan dan negara serikat. Nah, negara kesatuan adalah negara yang merdeka dan berdaulat. Di seluruh wilayah negara yang berkuasa hanya terdapat satu pemerintahan pusat yang mengatur seluruh daerah. Negara kesatuan dapat menggunakan sistem pemerintahan sentralisasi maupun desentralisasi. Sistem sentralisasi, segala sesuatu dalam negara itu langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya sebagai pelaksana. Kemudian, sistem desentralisasi, daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri atau otonomi daerah yang dinamakan daerah swatantra. Kemudian nomor 2, negara serikat atau federasi. Negara serikat atau federasi adalah suatu negara yang merupakan gabungan dari beberapa negara yang menjadi negara bagian dari negara serikat itu. Negara bagian itu asal mulanya adalah suatu negara yang merdeka dan berdaulat serta berdiri sendiri. Dengan menggabungkan diri dalam suatu negara serikat, maka negara yang tadinya berdiri sendiri itu sekarang menjadi negara bagian, melepaskan sebagian kekuasaannya dan menyerahkannya kepada negara serikat itu. Kekuasaan asli pada negara bagian itu berhubungan langsung dengan rakyat. Kekuasaan negara serikat adalah kekuasaan yang terima dari negara bagian, biasanya yang diserahkan oleh negara bagian kepada negara serikat. Hal-hal yang berhubungan dengan hubungan luar negeri, pertahanan negara, keuangan, dan urusan pos. Contoh dari negara kesatuan itu adalah negara NKRI atau Indonesia. Sedangkan negara serikat itu adalah USA atau Amerika. Kemudian yang kedua, bentuk kenegaraan. Kita lihat secara mendasar. Bentuk kenegaraan itu terbagi menjadi 7 bagian. 1. Serikat negara atau perserikatan negara konfederasi atau state bond. Serikat negara adalah perserikatan beberapa negara yang merdeka dan berdaulat penuh, baik ke dalam maupun keluar. Serikat negara ini dibentuk berdasarkan traktat atau perjanjian internasional, bukan hukum tata negara. Nah, yang kedua adalah koloni. Koloni atau negara jajahan adalah negara atau daerah yang dikuasai oleh pemerintahan negara lain. Nah, daerah koloni tidak mempunyai hak sendiri. Seluruh urusan politik, ekonomis, sistem, hukum, dan pertahanan serta keamanan ada di bawah kekuasaan negara penjajah. Contohnya adalah Tunisia dan Maroko menjadi koloninya Prancis, atau Indonesia menjadi koloninya Belanda. Kemudian yang ketiga ada dominion. Dominion merupakan bentuk kenegaraan yang khusus dalam lingkungan kerajaan Inggris. Awalnya negara dominion adalah bekas negara jajahan Inggris. Setelah itu negara tersebut merdeka dan berdaulat penuh dalam menyelenggarakan praktik pemerintah serta mengakui Raja Inggris sebagai rajanya. Nah, negara tersebut tergabung dalam The British Commonwealth of Nations atau negara-negara persemakmuran. Contohnya adalah Kanada, Austria, Selandia Baru, dan Afrika Selatan. Kemudian yang keempat adalah mandat. Nah, sistem mandat ini lahir dari perjanjian Versailles 1919. Mandat adalah suatu negara yang awalnya merupakan jajahan dari negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia I dan ditetapkan di bawah perlindungan suatu negara yang menang perang dalam pengawasan Dewan Mandat Liga Bangsa-Bangsa. Kedudukan daerah mandat dapat lepas atau lenyap apabila daerah tersebut sudah mampu menyelenggarakan kewajiban-kewajibannya sebagai negara yang diakui sebagai negara. Contohnya daerah bekas mandat yang menjadi negara adalah Irak dan Palestina, yaitu bekas mandat Prancis. Kemudian yang kelima ada perwalian atau trustee. Nah, daerah perwalian adalah daerah yang sesudah Perang Dunia Kedua diurus oleh negara-negara di bawah
naungan Dewan Perwalian, serta negara yang menang perang. Tujuan pengawasan perwalian adalah untuk mempertinggi kemajuan politik, ekonomi, sosial, dan pendidikan rakyat daerah-daerah tersebut ke arah kemerdekaan penuh. Hasil perjanjian San Francisco melahirkan bentuk kenegaraan baru yang disebut trusted atau perwalian, termasuk dalam bentuk perwalian antara lain: 1. Daerah yang asalnya daerah mandat. Kemudian yang kedua, daerah yang dipisahkan dari negara yang kalah dalam Perang Dunia Kedua. Kemudian yang ketiga, daerah suatu negara yang oleh negara-negara bersangkutan secara sukarela diserahkan urusan pemerintahnya ke dalam sistem perwalian. Kemudian yang keenam ada protektorat. Nah, protektorat itu adalah suatu negara yang berada di bawah lindungan negara lain yang lebih kuat. Biasanya masalah hubungan luar negeri dan pertahanan ditangani oleh negara perlindungan. Oleh karena itu, negara protektorat umumnya tidak dianggap sebagai negara merdeka. Artinya, negara protektorat bukan merupakan subjek hukum internasional. Contohnya adalah Tunisia, Monaco, dan Uni Indonesia Cina. Kamboja, Laos, Vietnam sebagai negara protektorat Prancis. Kemudian yang ketujuh ada Uni atau Uni. Uni atau Uni adalah gabungan dari beberapa negara yang dikepalai oleh seorang kepala negara yang sama. Uni dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu Uni Real, Uni Personil, dan Uni Sui Generalis. Nah, uni real yaitu apabila dua negara yang berdasarkan suatu traktat mengadakan ikatan dan dikepalai oleh seorang raja, kemudian membentuk alat perlengkapan untuk guna mengatur kepentingan bersama. Kemudian yang B, yang atau nomor 2, uni personil, yaitu apabila dua negara yang kebetulan mempunyai raja yang sama sebagai kepala negara, tetapi segala urusan dalam dan luar negeri diurusi masing-masing negara. Contohnya adalah negara Netherlands, Luxembourg, Benelux yang tergabung dalam uni personil. Kalau uni real tadi yang tergabung adalah contohnya Uni Australia Hongaria dan Swedia dan Norwegia. Kemudian yang ketiga, Uni Sui Generalis, yaitu gabungan negara yang bersama-sama untuk mengurus kepentingan hubungan luar negeri setelah ada kesepakatan melalui perjanjian. Contohnya Uni Indonesia Belanda tahun 1949. Kemudian kita masuk ke fungsi dan tujuan negara. Apa sih fungsi dan tujuan negara? Fungsi dan tujuan negara merupakan suatu yang sangat mendasar dalam mengatur kehidupan bernegara karena merupakan pelaksanaan cita-cita yang harus direalisasikan dalam suatu kenyataan yang dipengaruhi oleh ideologi negara. Nah, fungsi negara itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, melaksanakan ketertiban umum atau law and order dalam mencapai tujuan bersama dan mencegah konflik dalam masyarakat atau negara, bertindak sebagai stabilisator. Kemudian yang kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang ada pada saat ini. Fungsinya dianggap sangat penting terutama bagi negara-negara baru. Yang ketiga, melaksanakan pertahanan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Yang keempat, menegakkan keadilan yang dilaksanakan oleh badan-badan peradilan. Kemudian tujuan negara. Tujuan negara, manusia perlu bernegara untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, negara merupakan suatu organisasi kekuasaan dari manusia-manusia atau masyarakat dan alat untuk mencapai tujuan. Nah, negara mempunyai tujuan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memperluas kekuasaan semata. Yang kedua, menyelenggarakan ketertiban umum. Dan yang ketiga, mencapai kesejahteraan umum. Nah, itu adalah materi yang Miss jelaskan hari ini ya, yaitu bentuk negara dan bentuk kenegaraan dan fungsi serta tujuan negara. Nah, semoga informasi ini sangat bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Sampai di sini dulu materi yang Miss jelaskan hari ini. Materi selanjutnya akan kita bahas di minggu depan. Terima kasih, salam sejahtera.